Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini saya, Agung, ingin mencoba segmen baru di mana saya ingin sharing pengalaman atau opini saya mengenai suatu topik, walaupun topik itu tidak viral atau apa. Cuma sekedar sharing aja. Mungkin ada teman-teman juga yang berpikir sama atau mungkin bisa jadi referensi juga. Nah, hari ini saya akan sharing. Mungkin sebelum itu saya minta nanti teman-teman untuk sharing atau mungkin kasih bantuan, bagusnya nama segmen ini apa di kolom komentar ya. Jadi yang saya akan bahas hari ini adalah tentang perihal hutang berhutang. Nah, jadi saya akan coba bahas dulu dari segi kita yang berhutang atau saya yang berhutang. Jadi dari posisi saya yang berhutang, saya pernah berhutang atau meminjam uang kepada teman. Walaupun nominalnya cuma sedikit. Tapi bagi saya pribadi, saya selalu memakai prinsip bahwa utang itu adalah sesuatu yang gimana ya mau dibilang, kewajiban yang harus dilunasi segera, dan itu mungkin akan menjadi duri dalam daging kita sendiri. Nah, jadi kejadiannya pernah saya pinjam uang itu 20.000, ya kecil sih, nama juga pinjam, dan dimana juga saya juga agak-agak malas juga untuk meminjam uang kepada orang. Nah, kebetulan waktu itu ada satu acara di kantor kita di mana kayak training seperti itu, dan di mana ketika training di situ mengharuskan kita itu kuku kita itu harus bersih, grooming kita harus bersih, dan di mana waktu itu kuku saya agak panjang dan saya harus membayar sekitar Rp20.000 untuk sebagai bentuk hukuman karena kuku saya tidak selalu bersih dan rapi. Nah, waktu itu saya meminjam uang kepada teman saya yang kebetulan saya nggak bawa uang cash sama sekali. Terus saya pinjam uangnya, lalu saya bayarkan ke panitia. Sebelum pulang kerja, itu saya singgah ATM untuk ambil uang. Terus saya ke warung buat pecahin uangnya, lalu saya kasih ke orangnya. Terus orangnya bilang, wah, kirain nanti mau dibalikin besok. Soalnya nggak apa-apa kalau nggak dibalikin hari ini. Cuma dari saya pribadi, saya nggak mau kelupaan. Kebetulan saya orangnya juga kadang-kadang pelupa, jadi saya ingin langsung mengembalikan uang tersebut. Nah, itu dari sisi saya sebagai peminjam. Nah, kemudian saya akan membahas dari sisi saya sebagai pemberi pinjaman. Nah, biasanya jika ada yang ingin meminjam kepada saya, paling teman-teman juga mungkin sama dengan saya, kita melihat profil orang tersebut. Apakah orang tersebut bisa kita pinjamkan atau tidak? Dengan arti, apakah uang yang kita pinjamkan itu akan balik lagi atau tidak? Walaupun saya tidak meminta bunga. Jika kita meminta bunga, berarti kita rentenir dong. Ya, baru pernah saya, singkat cerita, saya pernah meminjamkan uang kepada teman saya tersebut setelah melihat profilnya. Dan biasanya ketika saya meminjamkan uang tersebut, saya akan bertanya kepada orang yang meminjam tersebut. Yang pertama, uangnya ini buat apa? Yang kedua, tanggal berapa ya uang ini akan dikembalikan? Sudah pasti nominalnya itu sudah termasuk batas dari saya pribadi untuk saya keluarkan. Jika nominalnya tidak sesuai atau di luar budget saya, maka saya tidak akan mengeluarkan uang untuk saya pinjamkan kepada teman saya tersebut. Nah, kemudian setelah saya meminjamkan dan saya mengetahui
perihal alasan apa dan tanggal berapa atau kapan waktu dia akan mengembalikan uang tersebut, baru saya akan meminjamkan uang tersebut. Perlu dicatat bahwa biasanya saya akan memberikan atau meminjamkan uang tersebut dengan alasan yang betul-betul masuk akal bagi saya pribadi. Contohnya, misalkan mungkin untuk nominal 100.000, oh saya kurang uang 100.000 untuk bayar misalnya cicilan ini, dan memang kalau bisa nanti saya akan balikin nanti 2 minggu depan atau pas gajian aja, bisa nggak? Nah, itu masuk akal bagi saya dan saya akan perbolehkan. Ada kalanya ada yang meminjamkan uang 500.000 dan saya akan berkata, ini buat apa? Oh, ini untuk biaya dokter. Itu sudah pasti juga akan saya berikan untuk dipinjamkan, dan saya juga akan pasti bertanya tanggal berapa atau kapan uang tersebut akan mereka kembalikan. Tetapi jika ada juga yang mungkin meminjam, mungkin ingin coba-coba saja dengan bilang, ini saya mau pakai, ya cuma pinjam lah gitu, boleh kan pinjam. Nah, biasanya yang tanpa ada alasan itu niatnya bukan pinjam tapi minta, jadi kayak dipalak halus lah. Biasanya sih saya nggak kasih, biasanya. Nah, kemudian ketika biasanya juga kalau untuk pada saat tenggat waktu atau deadline dari pengembalian uang tersebut, biasanya ada 3 tipe orang yang saya rasa akan ada. Yang pertama adalah orang tersebut akan mengembalikan uang itu sebelum tenggat waktunya. Jadi uang tersebut misalnya dijanjikan tanggal 30 akhir bulan, tapi dia mengembalikan uang tersebut tanggal 25, mungkin tanggal 24, sehingga uang tersebut dikembalikan lebih cepat daripada biasanya. Yang kedua, tipe yang tepat waktu dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia akan mengembalikan pas di tanggal 30. Baru yang ketiga, orang yang akan menunda pengembalian uang tersebut. Dan kita harus bertanya kembali kenapa alasan dia menunda dan kapan uang tersebut akan dikembalikan. Biasanya bagi saya pribadi, orang yang tipe yang pertama dan kedua itu akan mendapatkan respect dari saya otomatis, dan setidaknya jika mereka kedepannya akan meminjam kembali, maka saya akan lebih gampang untuk meminjamkan uang kepada mereka karena mereka sudah mendapatkan nilai lebih dan setidaknya mendapatkan kepercayaan lebih dari saya karena mereka mengembalikan uang tersebut tepat waktu. Beda halnya dengan orang yang ketiga atau tipe ketiga yang tidak mengembalikan tepat waktu dan bahkan menunda, itu akan menjadi concern bagi saya untuk meminjamkan lagi kepada mereka di lain waktu, dikarenakan mereka tidak bisa memegang kata-katanya dan tidak bisa mengembalikan uang tersebut sesuai peruntukannya. Nah, setelah itu biasanya, kayaknya saya terlalu banyak pakai kata biasanya sih. Jadi jika saya ingin meminjamkan uang kepada orang, dan mungkin teman-teman mungkin ada yang mirip dengan saya cara berpikirnya, biasanya saya memakai patokan. Yang pertama, nominal. Kenapa saya bilang nominal? Anda juga pasti sama, karena kita tidak mungkin meminjamkan uang yang tidak ada di kita, dan kita tidak mungkin meminjamkan uang yang nominalnya mungkin melebihi kantong kita. Jadi misalnya di kita budgetnya mungkin 1 juta, tapi si yang peminjam ingin meminjam mungkin 1.500.000, otomatis kita nggak bisa meminjamkan uang tersebut. Tapi jika uangnya mungkin yang ingin dipinjam adalah 300 dan uang kita ada 1 juta, besar kemungkinan kita bisa meminjamkannya. Kira-kira seperti itu.
Yang kedua, alasan ingin dipinjam. Biasanya kalau alasan pinjamnya masuk akal seperti yang saya kemukakan tadi, itu akan lebih enak dan bisa menjadi profiling kita untuk menentukan apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Kadang ada yang meminjam uang itu untuk judi online atau main slot. Itu big no. Sangat-sangat tidak disarankan untuk meminjamkan kepada orang tersebut, karena sudah pasti orang tersebut tidak akan mengembalikan uang tersebut karena hanya untuk pakai judi. Yang ketiga, tanggal. Biasanya tanggal kita lihat tanggal berapa. Kadang-kadang misalnya kita juga butuh uang pada tanggal tertentu dan kita melihat profil orang tersebut bahwa dia agak kurang meyakinkan untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal tersebut. Contohnya dia meminjamkan pada awal bulan dan ingin mengembalikannya minggu depan, otomatis kita melihat bahwa kemungkinan penghasilan apa yang dia terima pada pertengahan bulan, sedangkan yang kita tahu penghasilannya itu hanya berupa gaji. Jika dia menambahkan bahwa mungkin dia akan mendapatkan arisan atau pinjaman dari bank atau uang dari saudaranya, mungkin itu bisa menjadi patokan juga atau bisa menjadi dasar untuk percaya agar uang yang kita berikan itu akan dikembalikan pada minggu depan. Biasanya juga kita melihat orang, kembali lagi, ada biasanya statement dari teman-teman yang mengatakan bahwa kita berikanlah pinjaman kepada orang di mana pinjaman tersebut kita ikhlas jika pinjaman tersebut tidak dikembalikan sama sekali. Jadi misalkan uang yang kita pinjamkan kepada mereka itu sekitar 200.000 dan 200.000 itu menurut Anda itu tidak masalah jika tidak dikembalikan, maka pinjamkanlah uang 200.000 itu. Tapi jika batin Anda atau budget Anda itu di bawah misalkan 200.000 dan orang itu ingin meminjamkan uang 200.000, maka utarakan kepada mereka bahwa uang yang bisa Anda pinjamkan kepada mereka itu mungkin sekitar 100.000 atau 50.000, bukan 200.000. Dan apakah mereka ingin meminjam atau tidak, itu kembali ke mereka. Biasanya saya kembalikan seperti itu jika nominal yang mereka minta itu lebih besar daripada apa yang sudah kita budgetkan. Kemudian bisa kita lihat juga di pengalaman yang di masyarakat yang luas, terutama juga di kehidupan kita sehari-hari. Saya juga pernah mendengar berita bahwa ada orang yang sepertinya berduit atau mungkin yang memegang kekuasaan yang cukup besar, mungkin saya bilang mungkin ya, karena ini kan berita. Saya juga nggak mau terlalu mengekspos nama orang tersebut, dan di mana si empunya yang memberi pinjaman meminta kembali uang tersebut selama 1 tahun tidak dikembalikan, dan akhirnya malah menutup komunikasi. Si yang meminta, yang empunya yang memakai pinjaman tersebut menutup komunikasi, sehingga jalan terakhir yang bisa dipakai oleh si pemberi pinjaman itu adalah mengeksposnya ke media sosial. Tetapi apa daya, dari si pemakai pinjaman, mereka melaporkan si pemberi pinjaman ini ke polisi dengan memakai undang-undang ITE. Jadi bagi saya pribadi, jika memang uang yang Anda berikan itu nominalnya cukup besar, akan lebih baik jika ada jaminan atau surat atau apapun yang bisa kita pegang di kemudian hari jikalau pinjaman tersebut macet. Dan jika saya pribadi, kalau ada yang ingin meminjam dan kita melihat orangnya agak sulit dipercaya atau mungkin belum pernah kita pinjamkan sama sekali, saya sarankan untuk tidak
sama sekali memberikan pinjaman kepada orang tersebut, daripada Anda akan makan hati di kemudian hari. Seperti itu. Jadi itu aja dulu sharing tentang pinjaman. Semoga membantu ya, atau tidak sama sekali. Tapi jika ada pengalaman yang mirip-mirip, tolong sharing di kolom komentar. Mungkin bisa menjadi tambahan referensi bagi saya pribadi dan teman-teman di luar sana yang menghadapi peristiwa atau perihal masalah yang serupa. Oke, sekian dulu. Terima kasih.